Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di sesi bedah saham kita. Nah, hari ini kita bakal ngelakuin investigasi ke salah satu perusahaan yang bisa dibilang paling ikonik di Indonesia, ya PT Bluebird, TBK. Siapa sih yang nggak kenal? Udah beroperasi lebih dari 50 tahun, dan rasanya nama ini udah identik banget sama yang namanya taksi terpercaya. Tapi gini, fokus kita hari ini bukan bahas soal mobil atau armada mereka ya, melainkan soal sahamnya. Pertanyaannya, apakah saham BIRD ini sebenarnya adalah permata tersembunyi buat kita-kita para value investor? Yuk langsung aja kita buktikan. Nah, buat ngebongkar itu semua, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari kembalinya sang Raja Taksi, terus ngelihat rekor kinerja dan laba mereka, masuk ke teka-teki valuasinya, cek arus kas dan ekspansi, ngebahas risiko di balik kemudi, sampai nanti kita tentukan keputusan nilai wajarnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kembalinya sang Raja Taksi. Jadi, ini tuh sebenarnya cerita tentang kebangkitan yang luar biasa banget pasca pandemi. Dan ada satu pertanyaan krusial yang bakal terus memandu analisis kita kali ini. Apakah saham BIRD ini sebenarnya murah atau malah mahal di harga Rp1.670? Nah, buat bisa jawab ini, kita benar-benar harus bedah strategi bisnis mereka. Kamu pasti ingat kan, dulu narasinya tuh selalu bilang kalau taksi konvensional itu lagi mati perlahan, kegerus sama aplikasi ride-hailing. Tapi Bluebird ini ngelakuin manuver yang menurut saya brilian banget. Alih-alih ngotot ikutan perang harga berdarah-darah yang bikin hancur, mereka malah milih buat berkolaborasi. Lewat integrasi aplikasi My Bluebird dan kerjasama bareng Gojek, mereka berhasil ngegabungin reputasi keamanan mereka yang udah melegenda sama kemudahan teknologi digital modern. Ini tuh bener-bener langkah survival yang cerdas banget buat ngamanin dominasi mereka di segmen premium dan juga korporat. Lanjut ke bagian 2, rekor, kinerja, dan laba. Nah, sebagai investor, kita kan nggak cuma beli cerita manis ya, kita beli fundamental. Dan di sini kelihatan jelas banget ada lompatan pendapatan yang super kuat. Dari 2,22 triliun rupiah di tahun 2021, melesat menuju estimasi 5,49 triliun rupiah di tahun 2025 nanti. Pertumbuhan majemuk atau CAGR di angka 25,4% ini jadi bukti nyata kalau roda bisnis mereka ini udah kembali berputar kencang banget setelah dihantam pandemi. Tapi tunggu dulu, pertumbuhan pendapatan aja kan belum cukup. Coba lihat ini, laba per saham atau EPS BIRD itu meroket gila-gilaan, sampai 8.567% menuju estimasi 2025. Ya, angkanya emang fantastis banget, tapi ini terjadi karena efek low base. Jadi mereka tuh nyaris rugi di tahun 2021 kemarin. Makanya pas laba bersihnya pulih, persentase pertumbuhannya jadi kelihatan fenomenal. Tapi efek positifnya, ini otomatis mendongkrak return on equity mereka secara konsisten. Dari yang tadinya nyaris 0, naik jadi 10,6%. Fundamental bisnisnya jelas banget makin menguat. Sekarang kita masuk ke bagian 3, teka-teki valuasi. Dengan rekor profit setinggi itu tadi, sekarang mari kita pecahkan teka-teki utamanya. Apakah harga sahamnya sekarang udah benar-benar mencerminkan kinerjanya yang solid itu? Coba kita bedah pakai rasio price to earnings atau PER. Buat yang belum familiar, PER ini simpelnya metrik buat ngukur berapa kali lipat sih keuntungan yang rela dibayar investor buat satu saham. Nah, dari sini kita justru nemuin sebuah anomali besar di pasar saat ini. Sama halnya kalau kita coba lihat lewat lensa price to book value atau PBV. Metrik ini membandingkan harga saham dengan nilai aset bersih perusahaan per lembarnya. Sebagai value investor, metrik ini kan pastinya jadi semacam radar utama kita buat nyari aset yang salah harga. Dan kasus BIRD ini bener-bener narik perhatian banget. Nah, disinilah letak plot twist utamanya, teman-teman. Di tengah rekor laba yang lagi bagus-bagusnya, pasar malah ngebiarin BIRD di perdagangan di PER cuma 6,5 kali. Ini tuh jauh di bawah rata-rata historisnya yang ada di 8,69 kali loh. Dan pastinya ini sangat-sangat murah kalau dibandingin sama rata-rata sektor transportasi yang biasanya main di level 10-15 kali. Yang lebih gila lagi, PBV-nya cuma 0,68 kali. Bayangin, kamu pada dasarnya bisa beli aset dari perusahaan yang lagi super profit ini dengan diskon lebih dari 30% dari nilai bukunya. Gila kan? Oke, lanjut ke bagian 4, arus kas dan ekspansi. Tentu aja, yang namanya investasi itu nggak ada yang sempurna 100% ya. Banyak yang mungkin agak deg-degan waktu ngelihat free cash flow atau arus kas bebasnya BIRD belakangan ini tercatat negatif. Tapi, tunggu dulu, ini bukan sinyal buruk loh. Gini analoginya.
Bayangin aja ada perusahaan yang lagi ngebangun pabrik raksasa baru. Nah, BIRD saat ini tuh emang lagi jor-joran ngabisin belanja modal atau capex sekitar 1,4 sampai 1,6 triliun rupiah per tahun. Buat apa? Buat ngeremajain dan memperluas armada taksi mereka. Ini murni belanja modal agresif buat investasi masa depan, sementara arus kas operasional harian mereka tuh sebenarnya masih sangat tangguh dan positif. Masuk ke bagian 5. Risiko di balik kemudi. Sebagai investor yang rasional, kita pastinya harus selalu mandang segala sesuatunya secara objektif dong. Kita nggak bisa tutup mata sama ancaman konstan dari pemain ride-hailing di luar sana. Ini yang maksa BIRD buat terus-terusan ngeluarin capex tinggi, biar armada mereka tetap superior dibanding pesaing terus. Terus, bayangin kalau tiba-tiba ada lonjakan harga BBM global, atau pemerintah tiba-tiba ngubah regulasi transportasi. Wah, margin keuntungan mereka pasti bisa kegenjat drastis dari berbagai sisi. Jadi ini benar-benar sebuah ekosistem risiko yang saling berkaitan dan wajib kita pantau. Nah, sampailah kita di bagian akhir, bagian 6, keputusan nilai wajar. Setelah kita nimbang-nimbang semua dari profitabilitasnya yang lagi kenceng, diskon valuasinya yang lumayan gede, sampai ngebahas resiko bisnisnya barusan, mari kita sintesiskan semuanya. Tapi ingat ya, bedah saham ini murni edukasi, bukan saran atau rekomendasi beli atau jual, oke? Nah, dengan ngegabungin metode rata-rata PIR historis, target PBV, dan model diskonto dividen, kita pada akhirnya dapat angka rata-rata nilai wajar dasar di level Rp2.164 per lembar saham. Maksudnya apa tuh? Artinya, kalau ditarik dari harga saat ini, masih ada yang namanya margin of safety alias margin keamanan yang sangat solid dengan potensi upside dasar sebesar plus 31,4%. Jadi, secara fundamental dan dari hitung-hitungan matematis, pasar saham kelihatannya tuh bener-bener masih meremehkan momentum comeback-nya sang raja taksi ini di bursa. Jadi, pertanyaan terbesarnya sekarang gini, apakah kedepannya pasar bakal sadar dan ngebawa harga BIRD ini kembali ke nilai wajarnya, atau jangan-jangan risiko industrinya yang malah nahan harganya biar tetap terdiskon? Yah, cuma waktu yang bisa jawab. Nah, kalau kamu punya saham favorit yang pengen banget kita bedah valuasinya, pakai PER, PBV, dan arus kas kayak gini, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Setiap minggu saya bakal pilih satu saham dari request teman-teman penonton. Makanya komentar sekarang, jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu di sesi bedah saham kita berikutnya.